Perkenalkan, nama saya Maggie Mary Robot, NIM 2106 11 02 05 10. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variabel, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan suatu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Pengertian analisis korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam suatu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi person-product moment dan korelasi Rank-Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain seperti Kendall, chi-square, coefficient, Goodman, Kruskal, Summer, dan Wilson. Korelasi antar variabel. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Sedangkan bila dikembangkan lebih luas, korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua perubah acak. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan korelasi apabila perubahan pada variabel yang satu atau diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Dengan begitu, secara umum korelasi adalah salah satu hubungan teknik dengan menganalisis statistik dengan mencari hubungan dari dua variabel dengan bentuk pada sifatnya, sehingga terjadilah hubungan pada sebab akibat yang terdapat pada variabel dengan arahannya yang sama. Perlu diketahui bahwa korelasi terbagi menjadi 3 jenis. Macam-macam korelasi adalah sebagai berikut. 1. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan tersebut memiliki variabel dengan hubungan erat, lemah, sedangkan bentuk linier positif atau bentuk linier yang negatif dengan cakupan teknik-teknik dari pengukuran asosiasi. Dengan demikian, korelasi sederhana dapat digunakan untuk statistik parametrik dengan jumlah besaran dari ukuran parameter pada populasi. 2. Korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tentang adanya keeratan antara hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebas, sehingga pada nantinya akan dapat dengan mudah guna melakukan kontrol dari salah satu variabel tersebut. 3. Korelasi ganda.
Korelasi ganda adalah korelasi yang bentuknya akan digunakan guna melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Dalam kurung 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda akan memiliki kaitan dengan interkorelasi variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Dengan demikian, korelasi ganda ini juga adalah nilai yang dapat memberikan kuatnya pengaruh dengan hubungan antar variabel secara bersama-sama. Korelasi ganda juga memiliki koefisien dengan besar kecilnya antara hubungan dengan variabel yang akan dinyatakan pada bilangan disimbolkan pada 1 kurang 0 dan plus 1. Garis kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil. Satu nama garis kuadrat terkecil menjelaskan fungsinya. Kita mulai dengan kumpulan titik dengan koordinat yang diberikan oleh dalam kurung x, y, y. Setiap garis lurus akan melewati titik-titik ini dan akan melewati atau di bawah masing-masing titik tersebut. Kita dapat menghitung jarak dari titik-titik ini ke garis dengan memilih nilai x dan kemudian mengurangkan koordinat y yang diamati yang sesuai dengan x ini dari koordinat y garis kita. Dua garis yang berbeda melalui kumpulan titik yang sama akan memberikan himpunan jarak yang berbeda. Kami ingin jarak ini sekecil mungkin, tapi ada masalah karena jarak kita bisa positif atau negatif. Jumlah total semua jarak ini akan saling meniadakan. Jumlah jarak akan selalu sama dengan Solusi untuk masalah ini adalah menghilangkan semua bilangan negatif dengan mengkuadratkan jarak antara titik dan garis. Ini memberikan kumpulan bilangan non-negatif. Tujuan yang kami miliki untuk menemukan garis yang paling cocok adalah sama dengan membuat jumlah jarak kuadrat ini sekecil mungkin. Kalkulus datang untuk menyelamatkan di sini. Proses diferensiasi dalam kalkulus memungkinkan untuk meminimalkan jumlah jarak kuadrat dari garis yang diberikan. Ini menjelaskan frasa kuadrat terkecil dalam nama kami untuk baris ini. Garis yang paling sesuai. Karena garis kuadrat terkecil meminimalkan jarak kuadrat antara garis dan titik kita dapat menganggap garis ini sebagai garis yang paling sesuai dengan data kita. Inilah mengapa garis kuadrat terkecil juga dikenal sebagai garis yang paling cocok. Dari semua kemungkinan garis yang dapat ditarik, garis kuadrat terkecil paling dekat dengan kumpulan data secara keseluruhan. Ini mungkin berarti bahwa garis kita akan kehilangan titik manapun dalam kumpulan data kita. Fitur garis kuadrat terkecil. Ada beberapa fitur yang dimiliki setiap garis kuadrat terkecil. Item pertama yang menarik berkaitan dengan kemiringan garis kami. Kemiringan memiliki koneksi ke koefisien korelasi data kami. Faktanya, kemiringan garis sama dengan R dalam kurung SY garis miring SX. Di sini SX menunjukkan simpangan buku koordinat X dan SY simpangan buku koordinat data kami. Tanda koefisien korelasi berhubungan langsung dengan tanda kemiringan garis kuadrat terkecil kita. Fitur lain dari garis kuadrat terkecil menyangkut titik yang dilaluinya. Sementara intercept Y dari garis kuadrat terkecil mungkin tidak menarik dari sudut pandang statistik. Ada satu hal yang menarik, setiap garis kuadrat terkecil melewati titik tengah data. Titik tengah ini memiliki koordinat X yang merupakan mean dari nilai X dan koordinat
Y yang merupakan min dari nilai Y. ANOVA untuk pengukuran korelasi. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah sebuah uji statistik yang menyerupai t-test. ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Roland Fisher. Kelebihan dari uji statistik ini yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari dua jenis kelompok. Itulah yang membedakan ANOVA dengan t-test. ANOVA terbagi menjadi dua jenis, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA one way atau satu arah adalah tes hipotesis di mana hanya satu variabel kategori atau faktor tunggal yang dipertimbangkan. Berbeda dengan ANOVA two way. Di sini uji hipotesis diklasifikasikan berdasarkan pada dua faktor. Analisis korelasi pada uji statistik parametrik digunakan untuk menguji hubungan antara variabel. Hubungan yang dimaksud di sini adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan kausal di antara variabel-variabel yang dianalisis. Analisis korelasi yang digunakan untuk menguji data yang bersifat parametrik sering juga disebut dengan analisis Pearson. Metode analisis korelasi Pearson merupakan metode pengujian yang pada dasarnya dilakukan terhadap suatu variabel pengukuran yang menyajikan data-data yang bersifat kuantitatif. Metode Pearson ini dapat ditemukan pada aplikasi Minitab, baik Minitab 14 maupun Minitab 15. Korelasi kuadrat. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R2 ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Interpretasi lain ialah bahwa R2 diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh regresor (variabel bebas garis miring X) dalam model. Dengan demikian, jika R2 sama dengan 1, akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. Jika R2 sama dengan 0, akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor X dengan variabel Y. Dalam kasus misalnya, jika R2 sama dengan 0,8, mempunyai arti bahwa sebesar 80% variasi dan variabel Y, variabel tergantung atau respons, dengan diterangkan dengan variabel X, variabel bebas atau explanator, sedangkan sisanya 0,2 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabel yang inheren. Rumus untuk menghitung koefisien determinan
determinasi dalam kurung KD adalah KD sama dengan R2X 100%. Variabilitas mempunyai makna penyebaran garis miring distribusi seperangkat nilai-nilai tertentu dengan menggunakan bahasa umum. Pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 80%, sedangkan sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam hubungannya dengan korelasi, maka R2 merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang berkaitan dengan variabel bebas X dan variabel Y tergantung. Secara umum dikatakan bahwa R2 merupakan kuadrat korelasi antara variabel yang digunakan sebagai prediktor dalam kurung X dan variabel yang memberikan respons dalam kurung Y. Dengan menggunakan bahasa sederhana, R2 merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Oleh karena itu, pengguna koefisien determinasi dalam korelasi tidak harus diinterpretasikan sebagai besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, mengingat bahwa korelasi tidak sama dengan kausalitas. Secara bebas dikatakan dua variabel mempunyai hubungan belum tentu variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. Lebih lanjut, dalam konteks korelasi antara dua variabel, maka pengaruh variabel X terhadap Y tidak nampak. Kemungkinannya hanya korelasi merupakan penanda awal bahwa variabel X mungkin berpengaruh terhadap Y, sedang bagaimana pengaruh itu terjadi dan ada atau tidak, kita akan mengalami kesulitan untuk membuktikannya. Hanya menggunakan angka R2 kita tidak akan dapat membuktikan bahwa variabel X mempengaruhi Y. Dengan demikian, jika kita menggunakan korelasi, sebaiknya jangan menggunakan koefisien determinasi untuk melihat pengaruh X terhadap Y, karena korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan Y. Jika tujuan riset hanya untuk mengukur hubungan, maka sebaiknya berhenti saja di angka koefisien korelasi. Sedangkan jika kita ingin mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, sebaiknya menggunakan rumus lain seperti regresi atau analisis jalur. Koefisien korelasi, regresi, dan determinasi. Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanpa aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nilai B yang positif menyatakan bahwa variabel bebas X mempengaruhi positif terhadap nilai variabel terikat Y. Sedangkan nilai B yang negatif, B dengan tanda negatif, menyatakan bahwa variabel bebas X mempengaruhi negatif terhadap nilai variabel terikat Y. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi B adalah sebagai berikut. B sama dengan A. B bertanda positif, artinya bila nilai variabel bebas X naik atau bertambah meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik, bertambah meningkat sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel turun berkurang 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. B sama dengan negatif A. B bertanda negatif, artinya bila nilai variabel bebas X naik, bertambah, meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel turun berkurang 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik, bertambah, meningkat sebesar A unit. Menaksir nilai variabel terkait
terikat Y. Dari serangkaian data sampel yang terdiri dari N pasangan data dalam kurung X, Y, Y, nilai A dan B dihitung, kemudian persamaan regresi sampel Y sama dengan A tambah BX disusun. Berdasarkan persamaan regresi tersebut kita dapat menaksir nilai variabel terkait Y berdasarkan nilai variabel bebas dalam kurung X tertentu dalam batas nilai X data pengamatan data dengan mensubstitusikan nilai X tertentu tersebut ke dalam persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi, R2 ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Kesimpulan statistik. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan data, mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Informasi kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan, baik itu dalam bentuk informasi numerik maupun informasi kategori, yang disebut sebagai suatu pengamatan. Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain sebagai berikut: 1. Populasi, 2. Sampel, 3. Unit sampel, 4. Probabilitas. Regresi linier sederhana dan berganda. Regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus dari analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A harga Y ketika harga X sama dengan 0, harga konstan. B angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun
penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus arah garis naik dan bila kurang maka arah garis turun. X sama dengan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Secara teknik, harga B merupakan target dari perbandingan antara panjang garis variabel. Regresi nonlinear adalah suatu metode untuk mendapatkan model nonlinear yang menyatakan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Regresi nonlinear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam bentuk linear dengan keakuratan yang lebih baik daripada regresi linear karena dalam mengestimasi model dipakai iterasi algoritma. Menurut Hasan 1999, suatu model disebut regresi nonlinear apabila variabelnya adalah yang berpangkat. Contoh model regresi nonlinear antara lain model parabola kuadratik Y sama dengan A bx plus, model parabola kubik Y sama dengan A tambah bx plus, model hiperbola Y sama dengan 1 garis miring A tambah bx, model eksponen Y sama dengan model geometrik Y